Hai, selamat pagi. Ini hari ke lupa. Hai. Ini hari ke-7. 7 live after breakup. Hari ke-7 ini aku udah merasa ya udah, aku feel better. And kemarin kita sempat jalan bareng. Jalan tuh bukan jalan main ya. Aku minta tolong buat beliin galon dan dia mau, dan aku juga ya udah biasa aja. Agak canggung sih karena di jalan diem-dieman gak enak, cuman ya udah pelan-pelan aja. Hai, kenalin, ini Blue itu tuh teman tidur dia. Biasanya dia tidur ditemenin Blue pernah mandi sekali doang, makanya agak dekil dan buluk, jadi mohon maaf. Oke, kali ini aku bakal cerita bersama Blue. Sebetulnya kemarin aku berniat meminta maaf karena aku udah sudon kalau dia malam minggu itu ketemu sama mantannya kan, di mantannya. Aku mau minta maaf, terus tiba-tiba aku dikasih tahu sama temen aku kalau, Mil, lo tau gak? Katanya, kenapa? Si mantan aku, dia ngomong gini katanya, selama hubungan sama aku Mila selalu bau, nggak pernah wangi, katanya gitu. Terus kayak, aduh, aku nggak pernah wangi, aku bau gitu. Dia bilang selalu bau, kalau nggak pernah wangi fine, ini dia bilang selalu bau. Pernah kita jalan sekali dan aku posisi lagi bau karena aku habis kerja dan piket banyak banget. Terus aku bilang ke dia, tolong jangan deket-deket aku lagi bau, aku nggak nyaman, nggak pede. Tapi dia bilang ke aku, nggak apa-apa, aku suka wangi kamu, kayak wangi bayi. Nah, terus tiba-tiba aku dapat omongan begitu gitu dari orang, dan dia jahatnya nggak bilang ke aku kalau misal aku nggak wangi atau aku bau. Kenapa harus bilangnya ke orang gitu? Terus kayak aku mikir, oh, aku kehilangan kepercayaan aku sama dia, soalnya dia ke aku ngomongnya beda gitu. Dia sampai bilang, dia emang beberapa kali ngasih aku parfum 2 kali. Parfumnya nggak tahan lama. Terus dia bilang sengaja gue kasih parfum biar wangi katanya gitu. Jahat banget ya. Kayak nggak pernah deket aja, kayak nggak pernah saling sayang aja. Tapi ya udahlah. Akhirnya temennya itu ngomong di depan dia dan di depan aku, sampai dia sedikit malu, sedikit. Tapi dia nggak ada minta maaf ke aku. Tapi ya udahlah. Tapi aku tetap minta maaf kok soal aku suudon tentang dia. Dan ya udah, kata dia gitu. Soal dia nggak mau minta maaf, jujur aku merasa kayak, ih, kok nggak minta maaf ya. Tapi ya udahlah, itu hak dia kan. Dan bodohnya, bahkan setelah dapat perkataan begitu dari dia pun, aku masih ngerasa sayang sama dia. Aku masih ngerasa nggak tega sama dia. Tapi sekarang aku mulai sadar kok. Semalam aku tanya lagi soal apa yang aku chat ke dia di hari Minggu. Apa benar aku nggak diusahakan karena aku bukan si R mantan kamu? Apa benar aku nggak dibela karena aku bukan si R mantan kamu? Tapi jawaban dia nggak baik. Dia bilang, ya udah, kalau kamu lebih milih percaya orang, ya udah. Dari dulu sejak awal hubungan, kalau aku tanya sesuatu yang penting atau aku butuh didengerin, dia selalu nggak ada. Dia selalu tiba-tiba slow respon. Kayak aku mengharapkan penjelasan, aku mengharapkan diyakinkan, aku mengharap divalidasi, tapi ujungnya aku berakhir dengan keputusasaan. Selalu begitu. Ya udah, aku ngerasa udah, ya udah, ini udah nggak layak diperjuangkan. Dari sana aku mulai sadar kalau gini, ibaratnya aku alergi udang, tapi aku tetap maksain makan udang dengan alasan aku suka.
Akhirnya tiap hari aku bentol-bentol, panas, pusing, mual, rungsing, alergi aku kambuh. Bahkan kalau lagi parah sampai bisa sekarat. Jahat banget gak sih kalau aku terus maksain makan udang? Makanya aku milih buat berhenti makan udang, biar alergi aku nggak kambuh, biar sakit aku nggak kambuh, biar aku nggak sekarat. Tapi ini bukan tentang udang. Semoga aku bisa ya berhenti makan udang, meskipun aku suka udang itu. Di pembicaraan kita kali ini, aku mau bacain sesuatu. Sebentar ya. A few moments later. Aku pengen bacain satu puisi. Itu gimana ya? Ibaratnya kayak ya udah, ini cara aku mencurahkan luka aku aja, biar aku merasa lebih baik. Oke, 1, 2, 3. Imagination. Sejak awal saya begitu takut, tapi rayumu meyakinkan saya. Kesabaranmu membuat saya percaya. Namun pada akhirnya saya terjatuh juga. Saya kira kamu akan datang mengulurkan tangan, tapi kamu hanya diam, berpura-pura tak melihat saya. Sakit. Saya merangkak, berusaha berteriak, menyuarakan betapa perihnya luka ini. Sakit. Saya rasa tak tahan lagi. Sakit. Ingin rasanya ditolong dan diobati. Tapi kemana saya harus pergi? Karena orang yang saya percayai dengan hidup saya bahkan tak menolehkan dirinya pada saya. Dan kini saya berakhir di jurang rasa sakit saya. Semoga kamu hidup dengan baik di cahaya indah itu. Bye-bye. Maaf ya, masih belajar teman-teman. Aku belum bisa membaca dan berekspresi dengan baik. Dan aku juga belum bisa membuat puisi dengan baik dan bagus dan benar. Ini just random story, I think. Tapi hari ini aku merasa aku cantik. Hari ini aku merasa aku bersemangat. Like aku senang ditemenin Blue, dan aku harap suatu saat aku bisa dapat boneka yang lebih besar ya. Ini boneka orang. Mungkin someday aku bakal beli yang gede buat nemenin aku ngonten. Bye-bye. Sekian dulu live after breakup hari ke-7 aku. Semoga hari ke-8 aku bisa semakin ikhlas ya teman-teman. Have a nice day. Cintai diri kamu sendiri, and ingat, jangan maksain makan udang kalau kamu alergi udang. Sayangi diri kamu sendiri. Jangan sampai diri kamu harus gatal-gatal, harus pusing, harus sesak napas cuman gara-gara kamu egois. Kamu mikirin suka doang. A few moments later. Jangan sampai kamu egois
dengan terus memakan udang, ikutin ego kamu berpikir bahwa aku emang suka sama udang, aku gak bisa berhenti makan udang, dan berakhir di kamu sakit-sakitan. Gak boleh ya. Kamu pelan-pelan harus berhenti makan udang, meskipun sulit, tapi it's okay, just step by step. Semangat. Hai, aku udah kelar kerja dan ini aku udah mau pulang. Dadah. Oke, hari ini cukup melelahkan dan hari ini pun aku belum bisa melakukan teman-teman. Tapi mau gimana lagi? Kita enjoy aja, step by step, pelan-pelan. Bye bye. Terima kasih udah nemenin aku teman-teman.